bahwa tidak ada yang berubah dengan tahun 2020 dan tahun 2021 tentang Permendikbud nomor 10 tahun 2020. Kita tahu bersama bahwa Permendikbud nomor 10 tahun 2020 itu adalah tentang program Indonesia Pintar. Jadi program Indonesia Pintar itu ada dua. Ada program Indonesia Pintar jenjang pendidikan Dikdasmen, ya, pendidikan dasar dan menengah, dan ada juga program Indonesia Pintar pendidikan tinggi atau yang kita sering sebut dengan KIP kuliah. Yang berikutnya adalah Persesjen Kemendikbud Ristek nomor 22 tahun 2021. Apa yang menjadi tujuan atau harapan dari KIP kuliah ini dan apa yang mendasari hadirnya program KIP kuliah? Oleh Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin lagi ada anak-anak Indonesia yang tidak bisa kuliah hanya karena terkendala biaya. Makanya dikeluarkan KIP kuliah. Ada skema KIP kuliah di tahun 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun 2022 tentang KIP kuliah merdeka. Di mana dengan KIP kuliah merdeka tentunya diharapkan calon mahasiswa yang adik-adik nih sebentar lagi mau kuliah nih, calon mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu, itu tetap mau dan dapat kuliah. Dengan Halo pejuang kampus, tadi saya baru mendengarkan atau mengikuti webinar peluncuran pendaftaran KIP kuliah di tahun 2022. Nah, jadi adik-adik ada segmen baru di mana ada kuota yang begitu banyak untuk tahun 2022. Jadi yang tidak punya KIP, KKS, dan PKH tidak perlu berkecil hati. Kita simak beberapa pernyataan dari Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud RI berikut ini. Terkait dengan pendaftaran KIP kuliah merdeka untuk tahun 2022 ini. Sebelum ke pemaparan ke sistem, mungkin ini adalah flow ataupun alur ya dari proses adik-adik semua ketika mulai mendaftar sampai dengan nanti diterima di perguruan tinggi ya. Jadi yang pertama kali perlu adik-adik ketahui bersama itu adalah kita coba mendaftar terlebih dahulu ya. Untuk mekanisme pendaftaran adik-adik bisa langsung daftar secara mandiri di web kip-kuliah.kemdikbud.go.id, dan dalam waktu dekat kita akan rilis juga untuk aplikasi mobile apps-nya di Google Play Store di situ. Kemudian ketika adik-adik mendaftar, kira-kira perlu informasi apa saja di situ. Nah, mohon dipastikan adik-adik sudah memiliki NIK, NISN, dan MPSN yang valid, serta alamat email pastinya ya. Jadi ketiga parameter ini, NIK, MPSN, dan NISN itu diperlukan untuk pembuatan akun. Nah, dan untuk alamat email nanti akan digunakan untuk proses pengiriman akunnya di situ. Setelah adik-adik mengisi NIK, NISN, dan MPSN, maka akan dilakukan oleh validasi. Nah, untuk mekanisme validasi, sistem KIP kuliah sudah terintegrasi dengan beberapa sistem terkait. Mungkin nanti setelah slide ini kita akan coba berikan informasi terkait dengan sistem yang sudah terintegrasi, sehingga nanti bisa diketahui kalau misalnya gagal pendaftaran, kira-kira masalahnya di mana, kalau misalnya data terkait dengan KIP yang belum muncul, kira-kira dari mana, dan lain sebagainya di situ. Kalau misalnya valid, data adik-adik semua NIK, NISN, dan MPSN-nya adalah tercatat dengan apa yang ada di Dapodik, maka sistem KIP kuliah akan mengirimkan kode akses ke alamat email yang diisikan oleh adik-adik pada tahap sebelumnya. Kemudian nanti silakan adik-adik login dengan menggunakan nomor pendaftaran dan password yang kami kirimkan. Kemudian nanti setelah lengkap berkas, baru adik-adik bisa memilih seleksi. Nah, untuk jalur seleksi silakan disesuaikan dengan jalur seleksi yang akan diikuti oleh adik-adik. Jadi kalau bicara idealnya, itu rekan-rekan semua itu memilih seleksi di SIM KIP kuliah terlebih dahulu, baru kemudian nanti daftar di seleksi nasional yang lain, misalnya SBMPTN di situ. Jadi itu untuk tahapannya, atau itu yang bisa kami rekomendasikan untuk mekanisme pendaftaran. Nah, nantinya setelah adik-adik mengikuti seleksi perguruan tinggi, kemudian diterima oleh perguruan tinggi untuk masuk ke
perguruan tinggi tersebut, maka tahap berikutnya adalah dilakukan proses verifikasi kelayakan peserta program KIP kuliah. Jadi itu mungkin gambaran umum ya, mulai dari mendaftar sampai pada akhirnya ditetapkan sebagai penerima program KIP kuliah. Kemudian untuk sistemnya sendiri, sistem KIP kuliah bisa diakses di alamat kip.kemdikbud.go.id. Kemudian sistem KIP kuliah sudah terintegrasi dengan data Dapodik. Jadi ini adalah database pertama yang digunakan untuk memvalidasi status ya adik-adik sebagai peserta KIP kuliah di situ. Mohon dipastikan NIK, NISN, dan MPSN yang diinputkan ketika adik-adik mendaftar itu sama seperti yang tercatat di Dapodik. Pusdatin Kemdikbud. Untuk adik-adik yang mendaftar, kemudian ada kendala di sini dan belum lulus, ini mohon bisa berkoordinasi dengan sekolah untuk melakukan perbaikan data di Dapodik. Tetapi untuk adik-adik yang sudah lulus dan mengalami kendala ini, proses perbaikan bisa dilakukan secara mandiri. Jadi nanti kami akan informasikan link untuk memperbaiki NISN, MPSN, dan NIK. Kemudian sistem terkait berikutnya adalah LTMPT. Jadi ini kaitannya dengan mekanisme seleksi ya untuk SBMPTN gitu kan ya, karena di situ kan ada aspek pembayaran. Tadi di kebijakan sudah disampaikan oleh Pak Muni untuk peserta KIP kuliah itu dibebaskan biaya pendaftaran seleksi SBMPTN-nya. Kemudian sistem terkait berikutnya adalah PD Dikti. Ini terkait dengan pilihan PT dan Prodi, kemudian juga untuk melengkapi dan membantu Bapak Ibu di perguruan tinggi dalam proses validasi, kami juga mengambil data status adik-adik itu di DTKS Kemensos. Jadi nanti akan ada informasi apakah adik-adik terdaftar di DTKS atau tidak. Selain itu juga untuk melengkapi proses validasi, kami juga sudah terintegrasi pada tahun ini dengan aplikasi Si Pintar di PIP Puslabdik Kemdikbud di situ. Jadi ini adalah gambaran umum ya dari sistem KIP kuliah, kemudian berbagai sistem yang terintegrasi dengan SIM KIP kuliah. Untuk memulai proses pendaftaran, adik-adik bisa mengakses alamat ini ya, kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Kemudian nanti untuk jadwal itu juga bisa diakses ya pada halaman web tersebut. Nah, untuk jadwal sendiri, mungkin beberapa rekan yang sudah mengamati perkembangan KIP kuliah 2 tahun terakhir sudah kelihatan polanya bahwa pemilihan seleksi di KIP kuliah itu baru bisa dilakukan H-1 sampai dengan H-1 ya, buka tutup jalur seleksi nasional di situ ya. Jadi Anda-adik tinggal lihat aja kalau SNMPTN itu jadwal nasionalnya tanggal berapa, bukanya tutupnya tanggal berapa, berarti KIP kuliah akan dibuka sehari lebih awal, akan ditutup sehari lebih awal untuk memberikan kesempatan proses sinkronisasi antara sistem KIP kuliah dengan sistem registrasi seleksi nasional di situ. Untuk mekanisme pendaftaran, terutama untuk adik-adik yang bergabung pada kesempatan kali ini, itu kebanyakan akan mendaftar secara mandiri, tapi nantinya untuk beberapa adik yang memang dikatakan layak ya, saat divalidasi oleh perguruan tinggi, tapi yang bersangkutan belum memiliki akun KIP kuliah, itu nantinya bisa dibantu oleh perguruan tinggi. Namun besar harapan kami, semua peserta itu mendaftar secara mandiri di halaman web KIP kuliah. Nah, untuk pendaftaran alur dari pendaftarannya, silahkan buat akun terlebih dahulu, kemudian lengkapi berkasnya, kemudian baru nanti adik-adik setelah berkas lengkap akan muncul menu untuk ikut seleksi. Jadi kalau berkasnya itu belum lengkap, pilihan seleksi masuk perguruan tinggi itu belum bisa aktif terkait dengan alamat email ini. Nah, ini kalau misalnya merujuk ke pertanyaan yang sering muncul ya di helpdesk itu kan ya, Kak, kita sudah daftar nih, kok akunnya belum nyampe juga nih gitu kan ya. Nah, kemungkinan besar ini ada kendala di email ya. Jadi pas itu Iya, nah teman-teman pejuang kampus sudah mendengarkan kan tadi bahwa pastikan NIK, NSN, NPSN itu valid sesuai dengan data pokok pendidikan atau Dapodik. Karena KIP ini terintegrasi dengan beberapa aplikasi itu di mana mereka mengambil sumber data dari Dapodik dan Dukcapil serta EMIS Kemenak. Nah, makanya dari beberapa hari lalu saya sudah memberikan video di mana NIK
NISN dan nama ibu kandung, semua identitas itu harus diperbaiki, diselesaikan sebelum pendaftaran KIP kuliah. Terkait jadwal juga di mana pembukaan KIP kuliah ini sudah bisa kita lihat penjelasan tadi bahwa 1 hari sebelum pembukaan SNMPTN itu sudah dibuka pendaftaran KIP kuliah dan 1 hari setelah penutupan KIP kuliah itu sudah ditutup pendaftaran KIP kuliah untuk jalur SNMPTN. Jadi sudah direkomendasikan tadi bahwa silakan mendaftar KIP duluan sebelum mendaftar jalur seleksi. Terima kasih, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.